Bismillah, kembali dengan saya Novi Setiono dalam video pembelajaran matematika. Dalam tayangan video kali ini kita akan menyampaikan soal dan pembahasan koordinat kartesius. Soal nomor 1. Dari titik-titik di bawah ini, tentukanlah A. Koordinatnya, B. Nilai absisnya, C. Nilai ordinatnya, D. Letak kuadrannya. Mari kita lihat. Ada titik A, B, C, D, E, dan F. Untuk menjawab koordinatnya, kita harus berpusat pada titik O, yaitu titik potong kedua sumbu X dan Y yang terletak di tengah. Perhatikan kanan atau kiri dari titik O. Kalau ke kanan berarti bernilai positif, ke kiri berarti bernilai negatif. Kemudian yang kedua, perhatikan arahnya ke atas atau ke bawah. Jika ke atas berarti positif, jika ke bawah berarti negatif. Sekarang mari kita lihat dari titik O ke titik A. Bergerak ke kanan terlebih dahulu sebanyak 6 langkah, kemudian dilanjutkan ke atas sebanyak 4 langkah. Maka koordinat titik A adalah 6,4. Sedangkan absis adalah nilai X-nya. Berarti absisnya adalah 6, ordinat atau nilai Y-nya adalah 4. Dan titik A berada di kuadran 1. Sekarang perhatikan titik B. Dari titik pusat O kita bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian dilanjutkan ke atas sebanyak 2 langkah. Sehingga koordinat titik B adalah 4,2, absisnya 4, ordinatnya 2, dan titik B berada di kuadran 1. Bagaimana dengan titik C? Dari titik pusat, dia bergerak ke arah kiri sebanyak 8 langkah, kemudian dilanjutkan ke atas sebanyak 4 langkah. Berarti koordinat titik C adalah negatif 8,4. Absisnya negatif 8, ordinatnya 4, dan terletak di kuadran 2. Bagaimana dengan titik D? Dari titik pusat O bergerak menuju ke arah kiri sebanyak 8 langkah, kemudian diteruskan ke arah bawah sebanyak 2 langkah, sehingga koordinat titik D adalah negatif 8, negatif 2. Dan absisnya adalah negatif 8, ordinatnya adalah negatif 2, dan terletak di kuadran 3. Sekarang kita perhatikan titik E. Caranya menentukan koordinatnya, kita mulai dari titik pusat O di tengah, dia bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah, kemudian dilanjutkan ke arah bawah sebanyak 5 langkah, sehingga koordinat titik E adalah negatif 3, negatif 5. Absisnya negatif 3, ordinatnya negatif 5, dan titik E berada di kuadran 3. Kita lanjutkan untuk koordinat titik F. Dari titik O, kita bergerak ke arah kanan sebanyak 9 langkah, kemudian dilanjutkan ke arah bawah sebanyak 8 langkah. Sehingga koordinat titik F adalah 9, negatif 8. Nilai absisnya adalah 9, nilai ordinatnya adalah negatif 8, dan terletak di kuadran 4. Soal nomor 2. Tentukanlah koordinat titik G terhadap titik A. Mari kita lihat titik G
terhadap titik A. Cara mengerjakannya, kita harus perhatikan titik acuannya. Kemudian dari titik acuan, perhatikan gerakan ke kanan atau ke kirinya. Kalau ke kanan ingat ya positif, ke kiri negatif. Kemudian gerak ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas adalah positif, ke bawah adalah negatif. Sekarang kita lihat koordinat titik G terhadap titik A. Berarti titik acuannya adalah titik A. Maka kita bergerak dari titik A menuju titik G. Kita perhatikan, bergerak ke kanan terlebih dahulu sebanyak 11 langkah, kemudian dilanjutkan bergerak ke atas sebanyak 7 langkah. Berarti koordinat titik G berjarak 11 satuan ke kanan dari titik A, kemudian 7 satuan ke atas. Dalam hal ini, menentukan letak posisi titik, tanda negatif dan positif diabaikan. Cukup ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Koordinat titik G terhadap titik A berarti adalah 11,7. 11 ke kanan, 7 ke atas. Atau menentukan koordinat titik G terhadap titik A bisa diperoleh dengan titik yang dicari adalah titik G. Koordinatnya 5,4. Titik acuannya titik A. Koordinatnya negatif 6, negatif 3. Dikurangkan absis titik G dengan absis titik A. Kemudian ordinat titik G dikurang dengan ordinat titik A, sehingga diperoleh koordinat titik G adalah koordinat titik G terhadap A adalah 11,7. Soal berikutnya, tentukanlah koordinat titik I terhadap titik H. Jadi titik acuannya adalah titik H, titik tujuannya adalah titik I. Maka bergerak dari titik H ke arah kanan sebanyak 5 langkah, kemudian bergerak ke arah bawah sebanyak 6 langkah. Maka posisi titik I terhadap titik H adalah 5 satuan ke kanan, kemudian 6 satuan ke bawah. Sehingga bisa dikatakan koordinat titik H terhadap koordinat titik I terhadap titik H adalah 5,6. Cara lainnya adalah kurangkan koordinat titik yang dicari dengan titik acuan. Absis dikurang absis, ordinat dikurang ordinat, sehingga diperoleh 5,6. Jadi koordinat titik I terhadap titik H adalah 5,6. Soal perhitungan. Perhatikan gambar berikut. Tentukanlah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan garis-garis yang berpotongan dengan garis N. Mari kita lihat bagaimana jawabannya. Garis yang sejajar dengan sumbu X, ingat sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau horizontal. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis garis O, garis P, dan garis Q. Soal berikutnya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ingat, sumbu Y adalah garis yang vertikal. Maka yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis K, garis L, garis M, dan garis N. Pertanyaan berikutnya, garis-garis yang berpotongan dengan garis N adalah, kita lihat garis N-nya, yang berpotongan dengan garis N adalah
garis O dan P. Mudah bukan? Demikianlah tayangan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan tambahan pemahaman.